Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vicky Farizati Diani dengan NIM 2110101551219. Di sini saya akan mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Analisis Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas untuk mengukur kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk periode 2015 sampai 2024. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang terlebih dahulu. PT Kimia Farma ini salah satu badan usaha milik negara atau BUMN farmasi terbesar di Indonesia. Pada periode tersebut merupakan waktu yang sangat dinamis bagi PT Kimia Farma, karena perusahaan mengalami berbagai tantangan yang dilewati seperti meningkatnya kompetisi usaha, perubahan peraturan, dan efek pandemi COVID-19. Pada era globalisasi ini, perekonomian Indonesia sedang mengalami pertumbuhan yang pesat. Seiring dengan kemajuan teknologi yang kian berkembang, semakin banyak bermunculan perusahaan-perusahaan baru dari berbagai industri, sehingga mengakibatkan persaingan usaha semakin meningkat. Hal ini membuat perusahaan berlomba-lomba untuk dapat bertahan dan mampu bersaing agar tercapainya tujuan utama perusahaan, yaitu memperoleh keuntungan. Dalam hal perusahaan pabrik seperti PT Kimia Farma Tbk ini, pentingnya menganalisis kinerja keuangan menjadi sangat jelas bagi para pemangku kepentingan, termasuk investor, manajemen, dan lembaga pengatur. Kinerja yang baik menunjukkan tidak hanya keuntungan, tetapi juga kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama itu bagaimana kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk dengan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio likuiditas dengan indikator current ratio dan quick ratio periode 2015 sampai 2024. Yang kedua itu bagaimana kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk dengan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio solvabilitas dengan indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio periode 2015 sampai 2024. Yang ketiga, bagaimana kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk dengan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator net profit margin periode 2015 sampai 2024. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio likuiditas dengan indikator current ratio dan quick ratio periode 2015 sampai 2024. Yang kedua, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio solvabilitas dengan indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio periode 2015 sampai 2024. Yang ketiga, untuk mengetahui kinerja keuangan pada PT Kimia Farma Tbk berdasarkan analisis rasio keuangan yang diukur menggunakan rasio profitabilitas dengan indikator net profit margin periode 2015 sampai 2024. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Manfaat secara teoritis, peneliti ini dapat diharapkan memberikan bukti empiris bagi pengembangan ilmu yang berkaitan dengan analisis rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Yang kedua, manfaat secara praktis bagi pihak manajemen dapat memberikan manfaat pemikiran berupa saran yang dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan pengambilan keputusan, serta kebijakan strategi lain untuk kemajuan perusahaan di masa depan. Yang ketiga ada manfaat secara akademis. Dengan adanya penelitian ini dapat memberikan tambahan pengetahuan mengenai pengukuran kinerja keuangan dengan menggunakan rasio keuangan dan menjadi referensi bagi peneliti lain, terutama membahas permasalahan atau konflik yang sama dan diharapkan dapat menjadi masukan bagi peneliti selanjutnya. Selanjutnya ada tinjauan pustaka. Menurut Firmansyah dan Mardika tahun 2018, manajemen adalah seni dan ilmu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan daripada sumber daya manusia untuk mencapai tujuan yang sudah ditetapkan terlebih dahulu. Menurut Harry tahun 2015, analisis laporan keuangan merupakan suatu metode yang membantu para pengambil keputusan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan perusahaan melalui informasi yang didapat dari laporan keuangan. Selanjutnya ada metode penelitian. Yang pertama, penelitian yang dilakukan dalam pembuatan skripsi ini dalam pendekatan analisisnya menggunakan jenis penelitian kuantitatif yang bersifat deskriptif, di mana peneliti mengumpulkan data, menganalisis, menghitung rasio dengan data yang berasal dari laporan keuangan, yaitu neraca dan laporan laba rugi PT Kimia Farma Tbk. Yang kedua, operasional variabel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan rasio likuiditas dengan indikator current ratio dan quick ratio, rasio solvabilitas dengan indikator debt to asset ratio dan debt to equity ratio, dan rasio profitabilitas dengan indikator net profit margin. Seluruh hasil analisis rasio di atas ini diintegrasikan untuk menilai kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk secara keseluruhan. Dan teknik pengumpulan datanya
Yang pertama itu ada studi kepustakaan, data yang diperoleh dengan membaca literatur buku, artikel, jurnal, dan lainnya. Yang kedua, studi internet, mencari bahan menggunakan teknologi yang canggih, yaitu internet seperti data yang sudah diperoleh dan di up to date. Selanjutnya di sini ada tabel penelitian hasil analisa penilaian kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk periode 2015 sampai 2024 dengan rasio likuiditas, rasio solvabilitas, dan rasio profitabilitas. Selanjutnya, hasil pembahasan berdasarkan hasil analisis rasio likuiditas pada PT Kimia Farma Tbk menunjukkan kondisi kurang sehat. Jika dilihat dari keadaan rasio dengan rata-rata sebesar 117,36% masih berada di bawah standar industrinya yaitu 200%. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek menggunakan aset lancarnya relatif terbatas. Penurunan CR yang cukup tajam terjadi sejak 2019 hingga 2024 yang mencerminkan meningkatnya tekanan likuiditas akibat kenaikan utang lancar dan belum optimalnya pengelolaan aset lancar. Namun, dari sisi quick ratio ini perusahaan berada di dalam kategori sehat dengan rata-rata 235,01% di atas standar industrinya yaitu 150%, yang menunjukkan bahwa tanpa mempertimbangkan persediaan, perusahaan masih cukup mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Selanjutnya, ditinjau dari rasio solvabilitas, debt to asset ratio, dan debt to equity ratio menunjukkan kondisi sehat. Rata-rata darnya itu sebesar 58,88%, masih berada di atas standar industri 35%. Tetapi masih dalam batas yang dapat ditoleransi untuk perusahaan farmasi yang padat modal. Sementara itu, DER rata-rata sebesar 156,90%. Meskipun lebih tinggi dari standar industri 80%, menunjukkan bahwa struktur pendanaan perusahaan cukup agresif dengan ketergantungan pada utang. Peningkatan DER yang signifikan terutama pada periode 2023 sampai 2024 mengindikasikan adanya peningkatan pembiayaan melalui utang yang berpotensi meningkatkan risiko keuangan di masa depan. Selanjutnya ditinjau dari rasio profitabilitas, kinerja net profit margin menunjukkan kondisi kurang sehat dengan rata-rata hanya 1,39%, jauh di bawah standar industrinya yaitu 20%. Bahkan pada periode 2022 sampai 2023 NPM bernilai negatif yang mengindikasikan perusahaan mengalami kerugian. Hal ini mencerminkan rendahnya kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba bersih dari penjualan yang dapat disebabkan oleh tingginya beban operasional, tekanan biaya produksi, serta dampak kondisi eksternal seperti pandemi dan restrukturasi internal perusahaan. Meskipun terjadi perbaikan signifikan pada 2024 dengan NPM sebesar 12,16%, secara keseluruhan profitabilitas perusahaan masih belum stabil. Selanjutnya, dari kesimpulan ini, secara keseluruhan, hasil penilaian kinerja keuangan PT Kimia Farma Tbk menunjukkan bahwa perusahaan memiliki likuiditas yang kurang sehat, solvabilitas yang relatif sehat, namun profitabilitas yang masih lemah. Kondisi ini mengindikasikan bahwa perusahaan perlu meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki struktur pendanaan, serta mengoptimalkan strategi bisnis agar kinerja keuangan dapat lebih stabil dan berkelanjutan di masa mendatang. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.